السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان الذي أكرم عباده بالإيمان ونور قلوبهم بالقرآن واختصهم بفضله وبصرهم بمواسم البر والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عمت آلاؤه الإنس والجان، وشملت رحمته أهل السماء والأرض والبحار والحيتان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي استنارت بدعوته قلوب الأولياء من الرجال والنساء والغلمان، واهتزت لفراقه جذوع الأغصان، صلى الله وسلم عليه ما هلت الأمزان وتعاقبت الليالي والأزمان، وعلى آله وصحابته وخلفائه أبي بكر وعمر وعلي وعثمان، وعلى التابعين لهم باقتفاء وإحسان. أما بعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang jemaah salat Idul Adha yang berbahagia, sungguh mata orang yang memperhatikan keadaan kaum muslimin akan berlinang air mata, dan hati seorang mukmin akan teriris oleh kesedihan atas apa yang menimpa umat Islam yang terjadi di depan mata dan terdengar oleh telinga. Siapa saja yang mengikuti berita di berbagai negeri, niscaya akan mendapati kenyataan-kenyataan yang menyedihkan. Penyakit dan wabah, kemiskinan dan kekurangan harta serta hasil bumi, pembunuhan, penghancuran, penyiksaan, pengusiran, penghapusan identitas Islam, serta permusuhan terhadap para ulama dan para pembaharu. Tidak diragukan lagi bahwa itu semua adalah ujian dari Allah bagi hamba-hambanya, sebagai peringatan bagi orang-orang yang lalai darinya, dan sebagai penyucian serta pembinaan bagi orang-orang yang dekat kepadanya. Dan bisa jadi orang-orang yang sengsara dan lemah, yang telah ditimpa kesulitan dan penderitaan, bertanya-tanya, apakah ada jalan untuk hilangnya kesempitan ini dan sirnanya penderitaan ini? Pada kesempatan ini, ma'asyiral muslimin, cukuplah khatib menyebutkan obat yang paling manjur untuk itu semua, yaitu husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Berbaik sangka kepada Allah termasuk ibadah hati yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku, maka silakan ia berprasangka kepadaku sebagaimana yang ia kehendaki. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam Fathul Bari, maksudnya aku mampu melakukan terhadapnya sesuai dengan apa yang ia sangkakan bahwa aku akan melakukannya. Hadis ini menunjukkan agungnya kedudukan husnudzan kepada Allah, dan bahwa seorang hamba akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia sangkakan kepada Rabb-Nya. Dan hakikat berbaik sangka kepada Allah adalah seorang hamba mengharapkan segala kebaikan dari Rabb-Nya. Betapa kita semua sangat membutuhkan untuk memahami makna yang agung ini, terlebih di zaman sekarang yang penuh dengan gelombang fitnah yang terus bergejolak. Orang yang berakal menyadari bahwa tidak ada jalan keluar dari berbagai fitnah tersebut kecuali dengan memperindah prasangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ungkapan indah berikut, wa inni la arjullaha hatta ka'annani ara bi jamilil dhanni ma Allahu sani'u. Aku benar-benar berharap kepada Allah hingga seakan-akan dengan indahnya prasangka itu aku telah melihat apa yang akan Allah perbuat.
Syariat yang mulia ini telah mendorong untuk berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dan menjelaskan bahwa baiknya prasangka seorang hamba kepada Rabbnya termasuk bagian dari baiknya ibadah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, husnul dhanni billah min husnil ibadah. Berbaik sangka kepada Allah termasuk dari baiknya ibadah. Maka seorang mukmin, betapapun ia ditimpa rasa sakit dan berbagai musibah, tetaplah ia bersenantiasa berbaik sangka kepada Rabbnya dalam seluruh keadaan. Sidang jemaah salat Idul Adha yang berbahagia, untuk mewujudkan husnul dhan kepada Allah, ada beberapa jalan dan sarana. Di antaranya mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, serta memahami konsekuensi hikmahnya subhanahu wa ta'ala dalam penciptaan, juga memahami hikmahnya dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam kefakiran maupun kekayaan. Sesungguhnya pemahaman tersebut akan melahirkan prasangka baik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kebanyakan manusia berprasangka buruk kepada Allah dalam hal yang berkaitan dengan diri mereka sendiri maupun dalam apa yang Allah lakukan terhadap selain mereka. Dan tidak ada yang selamat dari hal itu kecuali orang yang mengenal Allah, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, serta mengetahui konsekuensi hikmah dan pujiannya. Dan di antara jalan lainnya adalah meninggalkan kemungkaran dan menjauhinya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, tidak dilakukan lagi bahwa husnul dhan itu hanya ada bersama dengan ihsan, dengan kebaikan. Sesungguhnya orang yang berbuat baik akan berprasangka baik kepada Rabbnya, bahwa dia akan membalas kebaikannya, tidak menyelisihi janjinya dan menerima taubatnya. Maka semakin seorang hamba memperbaiki amalnya dan menjauhi kemaksiatan, semakin kuat pula prasangka baiknya kepada Allah Ta'ala. Dan diantaranya pula meyakini luasnya kemurahan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan bahwa di tangannya lah perbendaharaan langit dan bumi. Semua itu tidak akan berkurang sedikit pun, betapapun banyaknya yang dia berikan kepada siapa saja yang meminta dan memohon kepadanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr. Wahai hamba-hambaku, seandainya yang pertama di antara kalian dan yang terakhir hingga yang terakhir, manusia dan jin, berdiri di satu tempat, lalu mereka meminta kepadaku, kemudian aku berikan kepada setiap orang apa yang ia minta, maka hal itu tidaklah mengurangi apa yang ada di sisiku kecuali seperti berkurangnya air laut karena dimasuki sebuah jarum. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwafikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu hanyalah amal-amal kalian yang aku hitung untuk kalian, kemudian aku sempurnakan balasannya untuk kalian. Barang siapa mendapatkan kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapatkan selain itu, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa karunia Allah amatlah luas dan tidak terbatas, serta mengajarkan agar seorang hamba senantiasa berharap kepadanya dengan penuh keyakinan dan prasangka yang baik. Dan diantaranya pula seorang mukmin meyakini bahwa seluruh urusannya adalah kebaikan baginya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, sesungguhnya seluruh urusannya adalah kebaikan, dan itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh seorang mukmin. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah.
Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa seorang mukmin selalu berada dalam kebaikan, dalam kelapangan ia bersyukur, dan dalam kesempitan ia bersabar. Inilah buah dari iman dan husnudzan kepada Allah Taala. Sidang jemaah salat Idul Adha yang berbahagia, itulah jalan-jalan untuk mewujudkan husnudzan kepada Allah Taala. Barang siapa merealisasikannya, niscaya ia akan meraih dampak yang besar dan karunia yang mulia di sisi Allah di dunia dan di akhirat. Di antaranya adalah mendapatkan sesuai dengan apa yang ia sangkakan dan harapkan kepada Rabb-Nya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka siapa yang berharap kebaikan kepada Allah dan meyakini kemurahan serta rahmatnya, ia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia harapkan dengan izin Allah Ta'ala. Sedang jemaah salat Idul Adha yang berbahagia, pada kesempatan ini perlu kita mengingat beberapa keadaan yang seorang muslim harus semakin memperkuat kepercayaannya kepada Allah dan semakin memperkuat husnudzannya kepada Allah. Di antaranya adalah ketika datang berbagai kesulitan dan kesempitan. Sungguh 3 sahabat yang tidak ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk, tidaklah dihilangkan kesusahan dan kesempitan yang menimpa mereka kecuali setelah mereka berbaik sangka kepada Allah. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa 'ala thalathati alladziina khulifu, dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun sempit pula terasa oleh mereka. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi, dan mereka meyakini bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya saja. Tsumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Perhatikanlah penggalan firman Allah, wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi, dan mereka meyakini bahwa tidak ada tempat berlindung dari Allah selain kepadanya. Ayat ini menunjukkan besarnya husnudzan kepada Allah dan kuatnya harapan kepadanya ketika menghadapi kesulitan dan cobaan. Di antara keadaan yang seorang mukmin harus berbaik sangka kepada Rabb-Nya adalah ketika mengalami kesempitan hidup dan kekurangan. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazalat bihi faqatun fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuh. Barang siapa ditimpa kefakiran lalu ia mengadukan kepada manusia, maka kefakirannya tidak akan terselesaikan. Wa man nazalat bihi faqatun fa anzalaha billah fayushiqullahu lahu birizqin ajil aw ajil. Namun barang siapa ditimpa kefakiran lalu ia menggantungkannya kepada Allah, ia mengadukan kefakirannya kepada Allah, maka Allah akan segera memberinya rezeki cepat ataupun lambat. Maka menggantungkan kepada Allah adalah bentuk berbaik sangka kepada Allah dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar serta melapangkan kesulitannya. Di antara keadaan lainnya adalah ketika seorang hamba dililit hutang. Az-Zubair ibn Awam pernah berkata kepada putranya Abdullah ibn Zubair, wahai anakku, jika engkau tidak mampu melunasi sesuatu dari utangku, maka mintalah pertolongan kepada Maulaku. Abdullah berkata, demi Allah,
Aku tidak memahami apa yang beliau maksud hingga aku bertanya, wahai ayahku, siapakah maulamu? Beliau menjawab, Allah. Abdullah melanjutkan, demi Allah, setiap kali aku mengalami kesulitan dalam melunasi hutangnya, aku berdoa, wahai maula Az-Zubair, lunasilah hutangnya. Maka Allah pun melunasinya. Kisah ini menunjukkan besarnya tawakal dan husnudzan kepada Allah, terutama ketika menghadapi beban hutang dan kesulitan hidup. Dan di antara keadaan untuk berbaik sangka kepada Allah adalah ketika berdoa. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Maka apabila Anda berdoa kepada Allah, besarkanlah harapan terhadap apa yang ada di sisinya dan berbaik sangkalah kepadanya. Sebagaimana di antara keadaan yang sepatutnya seorang hamba berbaik sangka kepada Allah adalah ketika bertaubat. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, seorang hamba melakukan dosa lalu ia berkata, ya Allah, ampunilah dosaku. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, hambaku melakukan dosa dan ia mengetahui bahwa ia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukum karena dosa. Kemudian ia kembali berbuat dosa lalu berkata, wahai Rabbku, ampunilah dosaku. Maka Allah berfirman, hambaku melakukan dosa dan ia mengetahui bahwa ia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukum karena dosa. Kemudian ia kembali berbuat dosa lagi. Lalu ia berkata, wahai Rabb, ampunilah dosaku. Maka Allah berfirman, hambaku melakukan dosa dan ia mengetahui bahwa ia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukum karena dosa. Lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Sungguh aku telah mengampunimu. Hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya selama engkau terus bertaubat dari dosa-dosamu, maka Allah akan terus menerima taubatmu walaupun dosa itu berulang darimu. Sidang jemaah salat Idul Adha yang berbahagia, hendaklah kita berbaik sangka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan selalu berharap baik kepadanya. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala apabila seorang fakir berprasangka bahwa dia akan memberinya kecukupan, maka Allah akan mencukupkannya. Jika orang sakit berprasangka bahwa dia akan menyembuhkannya, maka Allah akan menyembuhkannya. Jika orang yang terzalimi berprasangka bahwa dia akan menolongnya, maka Allah akan menolong dan menguatkannya. Jika orang yang memiliki kebutuhan berprasangka bahwa dia akan memberinya karunia, maka Allah akan memberinya. Jika orang yang berdosa berprasangka bahwa dia akan mengampuninya, maka Allah akan mengampuni dan memberinya petunjuk. Dan jika orang yang tertimpa ujian berprasangka bahwa dia akan memberinya keselamatan, maka Allah akan memberinya kesehatan dan keselamatan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sidang jemaah salat Idul Adha yang berbahagia, berbaik sangkalah kepada Allah, bersyukurlah kepadanya karena dia telah mengaruniakan kepada kita hari yang agung ini. Dan hari raya yang mulia ini, Allah menjadikannya sebagai penutup hari-hari yang penuh keutamaan dan malam-malam yang diberkati. Hari ini adalah hari yang paling utama dan paling agung di sisi Allah. Ia adalah hari Hajjil Akbar dan hari penyembelihan kurban. Nabi SAW bersabda, "A'zamul ayyami 'inda Allah yaumul nahri thumma yaumul qar." Sungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Nahar, Idul Adha, kemudian hari Al-Qar, sehari setelahnya yaitu esok hari. Hadis riwayat Imam Ahmad.
Hari Nahar merupakan salah satu hari raya Islam dan syiar agama yang agung. Nabi SAW juga bersabda, Yaumu Arafah wa Yaumun Nahr wa ayyamu tashriq iduna ahlul Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Hari Arafah, hari Nahar dan hari-hari tashriq adalah hari raya kita kaum muslimin, dan itu adalah hari makan dan minum. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan ayyamu aklin wa syurbin wa zikrullah, itu adalah hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah. Sidang jemaah salat Idul Adha yang berbahagia, bertaqarrublah, mendekatlah kepada Allah Ta'ala dengan penyembelihan hewan-hewan kurban, dan bersyukurlah kepada Allah atas nikmat serta petunjuk yang telah Dia karuniakan kepada kita. Ikhlaskanlah amal-amal ibadah hanya untuk Allah. Bergembiralah dengan hari raya ini, dan laksanakanlah perintah Allah pada hari-hari ini. Waspadalah terhadap berbagai kemungkaran di hari-hari yang agung ini, karena bukan termasuk bentuk syukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya apabila seorang bermaksiat kepadanya pada hari-hari yang dipenuhi zikir dan rasa syukur kepadanya. Sambunglah silaturahim, berbuat baiklah kepada para tetangga, dan tebarkan kasih sayang kepada sanak saudara. Mohonlah kepada Allah keselamatan dan afiah dalam agama, dunia dan akhirat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وخذ بنواصيهم إلى ما تحب وترضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Khatib mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.